Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi bisnis. Pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian organisasi bisnis. Pengertian bisnis maksudnya. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dilakukan secara tersusun, secara terstruktur, secara sistematis untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang menghasilkan keuntungan, dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada komponen bisnis, yaitu yang pertama tuh ada komponen bisnis itu yang pertama tuh ada perusahaan, ada pasar, kemudian terakhir itu ada pihak eksternal. Dari ketiga hal tersebut ini akan menghasilkan konsep perubahan. Apabila ketiga hal tersebut ini baik, maka konsep perubahan juga akan baik. Namun apabila ketiga hal tersebut buruk, maka konsep perubahan juga akan buruk. Konsep perubahannya itu ada empat hal ya, yang biasa disebut itu SWOT atau SWOT. Pertama tuh ada S yaitu sini strength itu berarti kekuatan perusahaan. Kekuatan berarti hal-hal yang menjadi kekuatan perusahaan, ya, hal-hal yang menjadi kekuatan perusahaan. Nah, teman sini contohnya itu seperti keunggulan perusahaan dibandingkan perusahaan yang lain atau kompetitor yang lain. Kemudian keunggulan perusahaan di bidang dalam hal teknologi dan karyawan, skill karyawan yang lebih unggul dari perusahaan lain, yang akan membuat masyarakat lebih tertarik kepada perusahaan tersebut. Kemudian ada weakness ini kelemahan, merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan perusahaan. Di sini weakness itu contohnya itu seperti pemberitaan yang kemudian munculnya kompetitor, pesaing-pesaing yang lebih unggul dari perusahaan tersebut, dari perusahaan. Hal ini akan membuat masyarakat lebih tertarik kepada perusahaan yang lebih unggul dibanding perusahaan yang tidak unggul. Kemudian contoh yang lainnya yaitu selanjutnya opportunity, merupakan kesempatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau peluang. Contohnya itu seperti dalam sebuah belum tersedianya produk yang dibutuhkan oleh masyarakat di dalam sebuah pasar. Itu kesempatan perusahaan untuk membuat produk tersebut dan menyebarkan dalam pasar tersebut. Contohnya seperti itu. Kemudian ada threat atau ancaman. Contohnya ancaman merupakan ancaman yang dapat mengurangi kemampuan bisnis perusahaan. Contohnya itu seperti pemberitaan buruk oleh media. Kemudian ada satunya lagi itu ada munculnya pesaing-pesaing baru. Kemudian selanjutnya tuh ada kompon klasifikasi bukan kategori bisnis itu ada dua. Yang pertama tuh ada manufaktur, kemudian yang kedua tuh ada jasa. Manufaktur sini merupakan bisnis yang outputnya berupa output yang
terlihat. Contohnya itu seperti bisnis penjualan handphone, penjualan laptop, penjualan makanan, bisnis restoran, dan sebagainya. Kemudian ada jasa. Jasa merupakan bisnis yang outputnya atau hasil keluarannya yang hasilnya tidak terlihat. Contohnya itu pembuatan proses dalam pembuatan website, jasa pembuatan website, kemudian jasa digital marketing, jasa konsultan, dan sebagainya. Kemudian ada sistem organisasi bisnis. Sistem organisasi bisnis merupakan sebuah sistem yang terus mengubah, yang sebuah sistem yang terus menerus berubah terhadap lingkungannya. Mohon maaf teman-teman. Merupakan sebuah sistem yang mempunyai hubungan atau interaksi yang selalu berubah atau terus menerus berubah terhadap lingkungannya. Kemudian ada badan usaha. Yang pertama itu ada saya ketahui itu yang pertama itu ada perusahaan perseorangan, merupakan perusahaan yang dikelola, perusahaan yang didirikan oleh yang dibangun oleh seseorang. Kemudian ada firma. Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang menggunakan nama yang sama. Kemudian ada koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Kemudian ada perusahaan negara, merupakan perusahaan yang didirikan oleh negara yang bertujuan untuk digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Teman-teman, kemudian ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi itu terdiri atas input, situ ada transformasi dan output. Yang pertama tuh input tuh berupa sumber daya, kemudian ada teknologi, kemudian yang kedua tuh ada transformasi, merupakan kegiatan karyawan dalam mengolah SDM sumber daya, dan karyawan dalam memakai teknologi atau kegiatan manajemen. Kemudian ada output sini berupa produk, jasa, atau uang. Dari produk tersebut akan menghasilkan uang, dan dari jasa juga akan menghasilkan uang. Kemudian ada lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi juga terbagi atas dua, yaitu internal dan eksternal. Internal sini meliputi budaya, habis itu ada investor, habis itu ada sumber daya dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada eksternal sini berupa contohnya itu pesaing, situ ada penyuplai, ada konsumen, dan sebagainya. Kemudian keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah merupakan keunggulan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang keunggulan sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan yang lain. Atau bisa disebut juga nilai tambah dari sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan yang lain. Kemudian ada fungsi keunggulan kompetitif, yaitu ada 3, yaitu perusahaan, yaitu kemudian ada konsumen, kemudian yang terakhir itu ada investor. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.